Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aningsih, calon guru penggerak angkatan 11, dan di sebelah saya adalah Ibu Umi Jaya, pengampu mapel pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, pada kegiatan supervisi akademik ini dalam pembelajaran saya akan melakukan praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Nah, pada kali ini kita akan melakukan praobservasi dulu ya. Tujuannya kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas atau meningkatkan rasa percaya diri guru di dalam kelas dalam menyampaikan pembelajaran. Oke, yang pertama Bu Umi, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran Ibu Umi? Untuk materi kelas 11 yang akan datang ini, saya masuk materi tentang sejarah ulama Indonesia yang mulia. Maka tujuan dari pembelajaran ini, saya berharap bahwa siswa itu nanti akan memahami tentang Indonesia itu seperti apa, kemudian ulama-ulama penyebar agama Islam di Indonesia itu siapa, bagaimana rekam jejak mereka, kemudian yang beberapa ulama yang sampai ke kancah dunia. Oh, seperti itu. Jadi ini mengenal lebih dekat Indonesia dan ulamanya, seperti itu ya Bu Umi ya, tentang biografinya, kemudian contoh teladan apa yang bisa diambil oleh siswa tersebut. Iya, benar. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Umi ya. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai Bu Umi ini apa sih kira-kira? Di dalam area pengembangan itu saya berharap siswa itu memiliki kemampuan untuk kecakapan public speaking-nya. Public speaking. Ya, dalam dikerucutkan dalam bidang biografi ulama-ulama Indonesia yang sampai ke kancah dunia. Berarti ditekankan pada keterampilan public speaking. Iya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Umi, strategi yang dipersiapkan atau mode pembelajaran yang diterapkan itu apa ya Bu Umi? Mode pembelajarannya saya pakai PBL, Project Based Learning. Ya, kemudian strategi pembelajarannya itu saya pakai konsep pembelajaran berdiferensiasi konten ya, benar, karena saya pakai beberapa sumber belajar baik dari internet, kemudian buku pelajaran yang dipakai, buku pegangan siswa yang dipakai di kelas, kemudian bila perlu sampai ke perpustakaan sekolah. Oh, seperti itu. Oke. Mungkin itu aja yang saya tanyakan Bu Umi. Tapi kira-kira kapan saya bisa mengobservasi Ibu Umi? Untuk observasinya bisa dilakukan, kebetulan besok saya ada jam Hari Kamis tanggal 14 November itu di jam 7.15 sampai jam 9.15 di kelas 11 DKV 1. 11 DKV 1 ya Bu Umi ya. Oke, terima kasih Bu Umi. Kita berjumpa lagi besok pada kegiatan observasi di kelas Bu Umi. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Iya, sama-sama Bu Fit. Oke, demikianlah proses praobservasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada hari ini, pada hari Kamis. Kita akan mengobservasi Ibu Umi Zakia, pengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini di kelas berapa Bu Umi? Kelas 11 DKV 1. Oh, 1 ya? Iya. Oke. Pada hari ini saya akan mengobservasi beliau sebagai guru di dalam kelas. Oke, kita simak pembelajaran beliau pada hari ini.
dulu ya. 11 di kopi. 1. Hadir. Hadir. Aisyah. Sudah sehat. Masih pusing. Aji Alisa. Hadir Ibu. Bagus. Baik. Hadir. Dimas Mukti. Alicia. Gading. Razel. Hazel. Hazel. Ya. Ada nggak peran yang lama di Nusantara atau di Indonesia? Ada. Ada. Apa nak? Departemen Agama. Menyebarkan agama. Ya, ada lagi? Buktinya ada nggak? Ulama itu menyebarkan agama. Pilih. Benar sih jawabanmu, cuman yang tanya lagi, apa buktinya ulama itu menyebarkan agama? Kalau dalam konstitusi Indonesia kan juga ada dari ulama juga. Iya. Benar. Buktinya ada bangunan masjid-masjid Indonesia yang umurnya sudah ratusan. Ya, masih ada. Terus ada lagi nggak peran ulama di Indonesia, nak? Apa? Memberi nasihat ke Islam sekaligus memberi legitimasi politik untuk rakyatnya beralih menjadi muslim. Ya, benar. Bahasa simpelnya, munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Itu sebagai bukti peran ulama di Indonesia. Mempengaruhi politik kan? Gitu ya? Politiknya apa? Raja-rajanya. Begitu mereka berdakwah kepada para raja-raja yang ada di Indonesia, maka raja masuk Islam, otomatis rakyatnya Islam. Oh iya. Sejarah, ya kan? Video. Dari Cina, ya kan? Masuknya Islam. Iya. Aku jadi foto. Itu dibawa oleh para Wali Songo. ulama yang dalam hal itu mereka berdagang dari beberapa negara yang tadi asal Gujarat, India, Mekah, ya kan? Cina masuk di Indonesia, dagang, kemudian menyebarkan agama Islam. Makanya sampai sekarang Islam itu ada di Indonesia. Itu kelanjutannya materi yang hari ini ya. Yang materi hari ini peran ulama Indonesia ke kancah dunia. Sejarah itu harus dipelajari masing-masing. Aku minta hari ini kalian cari biografi ulama Indonesia yang dia berdakwah sampai dikenal di kancah dunia. Banyak kan? Ada. Nah, contohnya apa nak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sekarang. Oh. Sekarang aja. Boleh sih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan dari Indonesia saya. Dari Gaza. Yang ulama Indonesia itu mintanya ulama Indonesia. Boleh deh yang kemarin yang masa lalu. Tapi yang sekarang, contohnya yang sekarang apa nih? Syekh Al-Jabar. Ustaz Abdus Somad. Nah, ada lagi yang lain? Banyak. Gak usah disebutin satu-satu ya. Silakan kalian buat biografinya. Boleh cari sumbernya di buku pelajaran, buku siswa pun boleh cari di internet, silahkan. Atau mau cari dulu izin ke perpus boleh. Setelah ambil buku, pinjam buku di perpus, balik lagi ke sini untuk merangkum biografi dari ulama Indonesia
Alhamdulillah. Tugas pertama, tugas kedua setelah itu dipresentasikan langsung satu-satu. Oke. Oke. Ya, hafal sedikit. Ya. Tidak boleh sedikit. Harus minimal 1 HPS. Fotonya kecil aja di sini, jangan fotonya setengah halaman. Kecil aja, oke? Oh, kasih foto juga nggak Ibu? Kasih foto juga? Iya, supaya kamu kenal siapa yang kamu bahas. Nanti nggak tahu wajahnya. Tugasnya? Ya udah kita angkat tangan. Oke, boleh ini satu-satu maju ke depan ya untuk presentasi hasil tugasnya. Dari yang paling depan. Lahir dengan nama kecil Muhammad Daris pada tanggal 1 Agustus tahun 1898. Dia hidup di Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari Kiai Hajar Abu Bakar. Dan juga ia adalah keturunan ke-12 dari Maulana Khalid Ibrahim, salah satu wali songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di sana selama 5 tahun. Di sana, ia banyak berinteraksi dengan para pemikir pembaharuan agama Islam seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Ketika ia kembali ke kampung halamannya, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat bertemu kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1917, Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman dengan reformasi dalam dakwah agama, pendidikan, dan sosial. Melalui Muhammadiyah, ia membangun sekolah, panti asuhan, dan organisasi sosial lainnya. Istrinya, Nyai Ahmad Dahlan juga membangun Asyiah sebagai gerakan perempuan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, usianya ke-54 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Karangaden, Jakarta. Warisannya terus hidup melalui Muhammadiyah yang ini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan berbagai kontribusi di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Oke, terima kasih Tante. Ada lagi yang mau maju? Belum? Oke, silahkan melanjutkan. Nanti aku panggil itu udah ready ngomong ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kegiatan kita adalah pasca observasi, di mana sebelumnya kita melakukan observasi di kelas bersama teman sejawat saya, yaitu Ibu Umi Zakiyah, pengampu mapel pendidikan agama Islam, dan di sini juga sudah hadir Bapak praktik pengajar praktik baik saya, yaitu Bapak Arifuddin ya Pak ya. Oke, pada hari ini saya akan berbincang pasca observasi bersama Ibu Umi. Oke, gimana Bu Umi perasaannya tadi setelah saya melakukan supervisi di kelas? Duduk ya, atau duduk ya, nggak apa-apa sih ya. Pakai syuting Karena di syuting gitu ya. biasanya kan ya. Menurut Bu Umi tadi itu kendalanya apa ya Bu Umi di kelas? Kalau menurut ini pengamatannya Bu Umi, Kayaknya kalau yang saya lihat dari urutan modul harusnya saya menjelaskan dulu pembelajaran. ya tadi tidak ada tujuan pembelajarannya. Kemudian tadi siswanya aktif di kelas ya Bu Umi, saya perhatikan tadi Bu Umi menyampaikan pembelajaran, kemudian anak-anak ketika Bu Umi menyampaikan materi juga antusias seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian kendala lain Bu Umi yang di dalam kelas menurut Bu Umi yang harus diubah cara pembelajarannya Bu Umi, menurut Ibu Umi apa? Apa? Itu misalnya gini, saya itu di kelas seharusnya anak-anak itu punya waktu yang Ini sih apa namanya, karena jamnya nggak banyak. Dulu kan jam untuk agama kan 4 ya. Jadi ketika kita harus praktek satu-satu siswa itu untuk mempresentasikan, kebetulan tadi kan materinya tentang sejarah, saya inginkan mungkin waktu ya. Nah kemudian Bu Umi, kalau menurut Bu Umi apa sebaiknya pembelajaran yang harus Ibu Umi tingkatkan, atau apa kendala yang Ibu alami di kelas tadi setelah pengajaran di kelas? untuk ini beberapa materi khususnya untuk sejarah yang saya kasih metode penugasan tadi, beberapa untuk jamnya rasanya kayak kurang ya, karena memang kan harus siswa itu kan harus dipresentasikan kembali tugas yang saya berikan. Contohnya yang tadi kan biografi, siswa membuat biografi tentang ulama yang mendudunya, kemudian setelah membuat biografinya dipresentasikan kembali. Nah waktu untuk mempresentasikan ini kurang karena kan harus satu-satu ya. Nah untuk mensikapinya saya di luar jam pelajaran sih untuk siswa gitu. Oke. Karena kalau Jadi kurang banget. jadi tujuan pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana caranya supaya Bu Umi dapat memfasilitasi anak-anak untuk mempresentasikan hasil daripada tugas mereka gitu ya, tentang ini ya Bu Umi ya, tentang membuat biografi ulama yang mendunia gitu ya. Iya, waktunya kan nggak cukup Nggak ya. cukup waktunya. Kalau kita semuanya presentasi di kelas, sedangkan jam untuk agama itu cuma 3 jam mata pelajaran. 3 jam dari iya, 07.15 sampai 9.15. 9.15 ya. Oke, kalau menurut Bu Umi kira-kira apa yang harus dilakukan ketika jam pembelajaran itu kurang? Kalau saya mensikapinya misalkan kan harusnya itu materi untuk 2 kali pertemuan, ternyata nggak cukup waktunya, mungkin ada sekitar 5 sampai 8 orang siswa belum presentasi. Nah itu mengakalinya biasanya mereka datang pada saat jam istirahat atau pada saat pergantian jam, gurunya belum masuk, mereka datang ke saya, kontak dulu kan, Ibu, saya bisa untuk presentasi hasil tugas saya kah? Biasanya seperti itu sih. Oke, kayaknya ini ya
berarti waktu yang digunakan betul-betul termanfaatkan ya Bu Umi ya. Iya. Insya Allah banget ya Bu Umi. Terus Bu Umi yang saya ingin tanyakan, kapan kira-kira Bu Umi akan menindaklanjutin rencana aksi yang Ibu sudah jalankan, seperti misalnya ada waktu istirahat tuh anak-anak datang ke Bu Umi seperti itu, apakah tidak mengganggu Jam istirahat saya ya. Ibu Umi atau anak-anak seperti itu? Biasanya gini, setelah jam istirahat itu kan pada saat istirahat yang pertama itu kan masih mungkin kalau siswanya masih kenyang dia nggak akan makan ya. Jadi kalau yang nggak makan pada saat jam sekitaran masih jam 10 itu datang ke saya. Nggak mengganggu juga sih, namanya kita guru kan pola jam untuk siswa kan. Atau di jam kedua setelah mereka sholat zuhur itu biasanya mereka baru ketemu dengan saya. Seperti itu ya Bu Umi ya. Oke. Nah, bagus banget tadi ya rencananya supaya memanfaatkan waktu ya Bu Umi ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Umi lakukan rencana aksi Bu Umi? Apakah besok? Apakah hari ini juga? Hari ini juga tadi sudah Hari ini pesan juga. sama siswa ya. Masya Nanti Allah. kalau ini sudah kelar ada yang mau ketemu boleh nanti setoran dibawa di ruang guru. Tapi anu ya Bu Umi ya, kita beri di Iya, nanti aja saya. Oke Bu Umi, terima kasih, sangat bagus sekali rencana aksi yang Ibu Umi jalankan. Semoga Bu Umi tetap istiqomah ya, Iya. walaupun waktu itu sangat sedikit ya Bu Umi ya. Iya, pergantian jam itu kan cuma 15 menit kan, tapi Oke. bisa aja dimanfaatkan siswa untuk ini ketemu saya dulu kan. Oke, mungkin itu saja Bu Umi. Tadi sudah saya observasi di kelas, pembelajarannya bagus ya. Cuman kalau misalnya ada beberapa anak ABK itu perlu difokuskan lagi, difokuskan lagi gitu ya Bu Umi ya. Nah, kebetulan tadi yang kelas saya masukin sih belum tidak ada yang Tidak ABK, tapi di kelas lain ada ya, ya. di kelas lain ada dan itu perlu penanganan khusus dan kesabaran kita. Ya, jadi perlu nggak waktu lagi yang banyak ya, Bu. nggak bisa kita samakan kan dengan anak yang tidak ABK. Oke, terima kasih Bu Umi atas waktunya yang telah diberikan kepada Iya, saya ya. sama-sama. Habis itu Pak Arif. Oke, sampai di sini saja observasi salah. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Terima kasih kepada Ibu Umi Zakia dan Bapak Arifuddin sebagai pengajar praktik saya. Saya harapkan kegiatan pasca observasi ini bermanfaat bagi Ibu Umi dan saya sendiri sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.